Duration 38 to 56. Original lecturer and voice KYAI Haji Muhammad BAKHIETAM. Please permission to re-upload and rebroadcast our channel. Is part of the original video from minutes 2:18 to 15:21 and minutes 26:04:37 to 12. Please follow his lecture until the end so we can increase knowledge about the content or material of this lecture. Berikan kepada kita, dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para zuriat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-suratus sabi'ata asyar min surahil Quran, suratul Isra, Makiyatun wa ayatuha 11 wa mi'ah. Surat yang ke-17 dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra. Surat Al-Isra itu Makiyatun, diturunkan di Mekah, dan ayat-ayatnya berjumlah 111 ayat. Surat yang ke-17 ini dinamakan surat Al-Isra karena di dalam surat itu ada menceritakan satu peristiwa, yaitu Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tersebut di dalam ayat pertama surat Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Tuhan yang mengisrakan. Di situ ada Isra. Lalu suratnya disebut surat Al-Isra. Maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram, Makkah Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami berkati di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada hamba kami tadi daripada ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Para muhibbin rahimakumullah, salah satu tujuan atau faidah yang didapat oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Beliau di waktu itu diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan nabi-nabi sebelum beliau, diperlihatkan Baitul Ma'mur, diperlihatkan Sidratul Muntaha, dan berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah diperlihatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diperlihatkan kepada junjungan kita surga dan neraka itu? Ada sebagian ulama yang mengatakan agar nantinya waktu hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkejut lagi melihat surga dan neraka itu,
Sehingga pada hari itu nanti beliau hanya khusus memperhatikan manusia untuk memberikan syafaat kepada mereka. Para muhibbin rahimakumullah. Banyak tanda-tanda yang dilihatkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Kita ambil beberapa contoh dari sekian banyak tanda-tanda yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma ati ala qaumin tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bimaqarid min hadidin kullama quridat adat kama kanat la yufattaru anhum min dhalik syai'." Qala ma haula'i ya Jibril? Qala haula'i khutaba'ul fitnah. Salah satu tanda yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita. Artinya kemudian kata Rasulullah, aku datang atas satu kaum. Banyak orangnya artinya kaum itu. Yang mana digunting lidah-lidah mereka itu dan bibir-bibir mereka dengan gunting dari besi neraka. Manakala digunting, lidah bibir itu kembali lagi seperti semula. Digunting lagi, bebulik lagi, digunting lagi sampai seterusnya. Dan tidak dihentikan daripada yang demikian itu, daripada mereka. Rasulullah bertanya, "Hai Jibril, siapa mereka itu kaum-kaum tadi yang digunting bibirnya, digunting lidahnya?" Jibril menjawab, "Haula'i khutaba'ul fitnah." Mereka itu adalah penceramah-penceramah yang membawa fitnah. Penceramah-penceramah yang membuat masyarakat menjadi terpecah belah. Penceramah-penceramah yang membuat masyarakat bingung dengan agamanya. Penceramah-penceramah yang membuat masyarakat menjadi ragu-ragu dengan keyakinannya. Penceramah-penceramah yang membuat masyarakat saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, itu nantinya di akhirat digambarkan pada waktu Isra Mi'raj itu adalah penceramah itu nantinya akan dipotong lidah dan bibirnya. Tiada henti-hentinya. Berpidato membuat orang kacau. Provokator. Orang yang asalnya tenang, asalnya damai, datang penceramah ini orang jadi masalah. Walaupun yang disampaikannya itu benar, tapi cara menyampaikannya atau tempat penyampaiannya yang salah. Satu contoh umpamanya, sudah berabad-abad, beratus-ratus tahun di tempat kita ini sembahyang tarawih 20 rakaat. Damai, tenang. Tiba-tiba datang penceramah. Sembahyang tarawih 20 rakaat itu adalah tidak benar. Tarawih 20 rakaat itu kada pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Itu adalah salah. Nah, ini penceramah yang membawa fitnah. Penceramah yang membawa fitnah. Sudah berabad-abad di kampung kita mengadakan maulid, mengadakan mulutan, kita memperingati hari lahirnya Rasulullah, membaca tentang sejarah Rasulullah. Beratus-ratus tahun yang demikian berlaku. Tenang, aman, tentram. Tiba-tiba datang ada penceramah, maulid Nabi itu adalah hukumnya sesat. Maulid Nabi itu hukumnya adalah kada benar. Nah, lalu orang kampung jadi bingung. Nang mana juga nang bujurnya? Apakah orang bahari kah nang bujur atau nang penceramah nang hanyar ini kah nang bujur? Nah, itu khutabaul fitnah. Sama halnya orang yang sudah berabad-abad di situ tarawih 8 rakaat. Tiba-tiba datang penceramah, tarawih itu yang baik 20 rakaat. Ini penceramah fitnah juga ngarannya.
karena mengusik ketenangan orang dalam beribadah. Khutabaul fitnah. Diceritakan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat beliau bahwa kunut itu adalah sunat. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat bahwa kunut pada salat subuh itu kada sunat. Kada perlu berkunut-kunutan subuh, ujar Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan sunat. Pada suatu saat diceritakan Imam Syafi'i ini berjalan ziarah ke kuburnya Abu Hanifah. Berbetulan dengan pas waktu subuh. Imam Syafi'i sembahyang subuh di masjid itu dengan murid-muridnya kada bakunut. Imam Syafi'i sembahyang di masjid itu kada bakunut. Begitu selesai sembahyang, Imam Syafi'i ditanya oleh muridnya, "Kenapa engkau kada bakunut, wahai Imam? Apakah engkau lupa?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku ingat kunut, tapi karena aku menghormati orang yang dalam kubur ini yang tidak menyunatkan kunut, aku tidak berkunut." Nah, ini satu contoh bagaimana seseorang pendakwah, seseorang ulama yang mengajak umat kepada jalan Allah itu menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi dengan demikian dalam kita ceramah kita mesti mengaji dahulu, memperdalam dahulu situasi kampung nang diceramahi itu. Kayak apa pahamnya. Selama paham-paham mereka ini masih dalam golongan yang benar, kada perlu kita mengungkit-ungkit masalah yang khilafiyah itu. Nah, kecuali misal di kampung itu sudah pendapatnya sesat, sudah tergolong golongan yang sesat, nah itu kita baru bertindak sedemikian rupa. Para muhibbin rahimakumullah, dikhawatirkan kita ceramah itu akan membawa fitnah, mau perkelahian, pertengkaran dan sebagainya. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma ra'aitu nisa'an mu'allaqatin bi ashfari uyunihinna." Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu aku diperlihatkan oleh Allah perempuan-perempuan yang digantung dengan tepi matanya. Nah, diintang kelompok matanya dijeret, digantung. Faqultu, kata man haula ya Jibril, siapa itu perempuan-perempuan yang digantung di matanya itu, hai Jibril? Qala, Jibril menjawab, haula illati yamna'na auladahunna darrahunna wa yurdi'na aulada ghairihin. Itu perempuan-perempuan yang digantung di tepi matanya itu adalah perempuan-perempuan yang tidak mau menyusui anaknya, tapi dia mau mengambil upah menyusui anak orang lain. Anak seorang kada disusui, nya kada upah. Kalau menyusui anak orang diupah orang, nah anak orang disusuinya, anaknya kada. Anak orang diungkusi, anak seorang kada. Anak orang dilajari, dididik, anak seorang kada. Ya juga. Guru-guru pas itu kamari berdakwah menceramahi orang, anak seorang maka kada kabar lagi memberi nasihat kepada anak karena kada ada kesempatan waktu. Harus sibuk dengan mengajar orang lain. Nah, termasuk ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan lagi tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala pada waktu Isra Mi'raj itu. Rasulullah bersabda, pada waktu Isra dan Mi'raj itu aku melihat imra'atan mu'allaqatan bi sya'ariha yadli dimaguha. Aku lihat, kata Rasulullah,
ada perempuan yang digantung dengan rambutnya dan mendidih otaknya. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamim yusabbu fi halqiha. Aku lihat pada Isra Mi'raj itu ada perempuan yang digantung di lisannya, di ilatnya, dijelinting. Sedangkan air panas ditumpahkan di tenggorokannya. Wa ra'aitu imra'atan qad suddat rijlaha ila sadiyaiha wa yadaha ila nasiyatiha. Aku lihat juga ada perempuan yang diikat dua kakinya sampai ke dua susunya dan kedua tangannya sampai ke ubun-ubunnya. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sadiyaiha. Aku ada melihat lagi perempuan yang digantung di susunya. Wa ra'aitu imra'atan ra'su himar wa badanuha badanu ra'su khinzirin wa badanuha badanu himar. Aku lihat ada perempuan yang kepalanya seperti babi dan badannya seperti himar. Wa ra'aitu imra'atan 'ala suratil qalbi wan nar tadkhul min fiha wa takhruju min duburiha. Aku melihat juga perempuan yang rupanya seperti anjing. Api masuk di mulutnya dan keluar di duburnya. Putri Rasulullah SAW mendengar sabda Nabi itu bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa sebabnya perempuan-perempuan umat engkau itu disiksa sedemikian beratnya?" Rasulullah menjelaskan, "Ammal mu'allaqatu bi sya'riha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal." Perempuan yang digantung di rambutnya itu adalah perempuan yang tidak menutupi rambutnya terhadap laki-laki lain. Kada berjilbab artinya menghadapi laki-laki nang bukan suami, menghadapi laki-laki nang bukan mahram nang haram nikah, menghadapi laki-laki lain, dia kada menutup kepala. Di akhirat kayaknya kayak itu gantiannya, digantung di rambutnya di dalam api neraka. Wa ammal lati kanat mu'allaqatan bilisaniha, kata Rasulullah, perempuan yang digantung di lisannya itu, perempuan yang digantung di ilatnya itu, fa inna kanat tu'dhi zawjaha, dia di dunia sering berkata-kata menyakiti hati suaminya. Kata-katanya menyakiti hati lakinya, dan dia mati kada diampuni oleh lakinya. Di akhirat di dalam neraka digantung di ilatnya itu. Wa ammal mu'allaqatu bi sadiyaiha fa innaha kanat tufsidu firasha zawjiha. Perempuan yang digantung di susunya itu adalah perempuan-perempuan yang punya suami tapi dia ada mencintai orang lain selain suaminya. Itu digantung di susunya. Wa ammal lati tushaddu rijlaha ila sadiyaiha wa yadaha ila nasiyatiha wa qad sullita 'alaiha hayatu wal 'aqarib fa innaha kanat la tunazzifu badanaha min al janabah wal haid wa tastahzi'u bis shalah. Perempuan-perempuan yang digantung, yang diikat kakinya sampai ke susunya, dua tangannya sampai ke ubun-ubunnya, di sana disediakan ular, kala, macam-macam. Itu perempuan nang kada bersih mandi junub dan mandi haidnya, dan dia memperinting dengan sembahyang. Mandi haid pembarang, kada teliti, sehingga ada anggota-anggota tubuh nang kada terbasuh. Sembahyang dianggapnya inting. Kan kada sah sembahyangnya kalau macam itu, karena hadas besarnya belum habis. Wa ammal lati ra'suha ra'su khinzirin wa badanuha badanu himar fa innaha kanat nammamah kazzabah. Perempuan yang digantung kepalanya kepala babi, badannya badan himar, itu perempuan yang anjur atar. Adu domba, bawa habar sini, bawa ke sana, yang sana bawa ke sini, bakal hian orang jadinya.
Wa amma allati ala suratil qalbi wan nar tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha fa innaha kanat mannana hasadah. Perempuan yang rupanya seperti rupa anjing, masuk api di mulut keluar di dubur, itu perempuan yang suka menyebut-nyebut jasanya kepada suaminya. Ikam ini betul apa dah kawin lu, aku bawa nang apa dah sini. Abahku nang modali ikam, abahku nang main ikam ini. Manana suka menyebut-nyebut jasa kepada suaminya. Hasada, lagi suka iri dengki. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi setiap perempuan-perempuan yang mendengar hadis Rasulullah ini, kalau kebetulan dirinya macam itu, maka segera tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kada tobat, berarti hibat itu bini-bininya. Para muhibbin rahimakumullah. Di antara tanda-tanda yang diperlihatkan Allah lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah bersabda, "Summa utitu bi thiyabin bidin wa khudrin wa sufrin wa sudin." Aku disuruh memilih pakaian putih, hijau, kuning, dan hitam. Pilih. Fakhtaratul abiyad. Aku pilih putih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril berkata, al-abiyad siyabu ahlil Islam. Putih itu adalah pakaiannya orang Islam. Jadi orang Islam itu pakaiannya putih. Wal khudru, kalau hijau, siyabu ahlil jannah, itu pakaiannya orang-orang surga. Kayaknya aja makanya hijau itu jangan di sini kasungsungan lagi. Malah kok kata ke surga kayaknya. Wal khudru, hijau itu kata Rasul Jibril, siyabu ahlil jannah, itu pakaian ahli surga. Wasufru, sedangkan kuning, siyabu ahlil kitab, itu pakaiannya orang Yahudi dan Nasrani. Wasud, dan pakaian hitam, siyabu ahlin nar, pakaian penghuni api neraka. Lihat ya, orang mati, orang kafir tuh, baju hirang lu banyak melayatnya nih tuh. Baju hirang, selawar hirang, kacamata hirang juga. Nah jadi orang-orang kita yang muslim ini ada yang mencontoh macam itu, dikira baik. Bilang ke orang mati, selawar hirang, baju hirang, kopiah hirang, padahal haji orangnya kopiah hirang. Nah ini contoh nang luput ngarannya. Nah paling baik adalah putih, kada lain lagi. Ka orang mati ya, ka orang apa kah, ka kubur kah, putih. Jangan berhirang-hirang itu. Wasud siyabu ahlin nar. Para muhibbin rahimakumullah, ratusan mungkin bahkan ribuan lebih ayat-ayat Allah yang diperlihatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada waktu Isra dan Mi'raj itu, yang semuanya itu merupakan i'tibar, merupakan pedoman bagi beliau dan umat-umat beliau itu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang wajib kita imani keberadaannya. Kita wajib percaya bahwa Isra dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa, dari sana Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, Mustawa. Nah itu sesuatu yang wajib kita percayai. Kalau masalah apabila waktunya, itu kita kada wajib mengetahui. Tanggal berapa terjadinya, itu kita kada wajib mengetahui. Yang wajib kita mengetahui adalah bahwa Isra dan Mi'raj itu pernah terjadi kepada diri baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah.
Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berada di jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami beritahukan kepada para jemaah sekalian, lecture, we ask for forgiveness and ask for sincere sincereness to the party related. More specifically to Al Mukarram KYAI Haji Muhammad BAKHIETAM. We deliver the moon, this king is full of blessings. May our deals be accepted. All SUBHANAHU WADA backquote Allah, and in the next month we can increase our deals with specialty. Amen. فإنك غفير الذنب العظيم لا إله إلا